Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bahas pengamanan di Papua. Ditipit narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai razia tempat hiburan malam di wilayah Jakarta Utara. Retrospeksi road safety Korlantas Polri berikan bantuan kursi roda, kaki palsu dan tongkat untuk korban laka lantas. Pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir hari ini. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan kunjungan kehormatan ke Mabes Polri, bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta pejabat utama Mabes Polri lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Kapolri dan Panglima TNI membahas sejumlah hal, salah satunya terkait operasi di Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima kunjungan kehormatan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di Mabes Polri pada hari Selasa 5 Desember 2023. Menjadi kunjungan pertama Jenderal TNI Agus Subianto ke Mabes Polri di awal kepemimpinannya usai dilantik menjadi Panglima TNI. Kedatangan Jenderal TNI Agus Subianto disambut langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta pejabat utama Mabes Polri lainnya. Dalam kunjungannya tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membahas sejumlah hal, termasuk situasi di Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan pada pertemuan tersebut juga membahas menyusun strategi memajukan kesejahteraan masyarakat Papua hingga kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang tak berhenti mengganggu keamanan Papua. Operasi soft approach itu kan operasi yang dilakukan untuk mengawal program-program yang terkait dengan pembangunan di Papua. Bagaimana menyejahterakan masyarakat Papua, bagaimana meningkatkan SDM di sana, dan juga pembangunan infrastruktur, termasuk juga kegiatan-kegiatan lain. Itu tentunya Polri dan juga TNI ikut di dalamnya, sehingga kemudian terkait konsep menyejahterakan Papua itu juga berjalan dalam kegiatan operasi soft. Sementara kita juga tahu masih ada kelompok kriminal bersenjata di kami istilahnya yang terus melakukan kegiatan, dan tentunya itu yang kita jaga agar kemudian pembangunan di Papua itu tidak terganggu. Tentunya kami dengan Pak Panglima sudah memiliki konsep untuk menghadapi mereka. Teknologi tentunya pasti kita gunakan sehingga kemudian kita juga betul-betul bisa minimalisir yang kita hadapi ini kelompok masyarakat sipil atau kelompok kriminal bersenjata. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menambahkan strategi yang dilakukan dalam tugas operasi yakni dengan menggunakan teknologi drone untuk meminimalisir adanya korban jiwa dari personel operasi yang bertugas. Jadi untuk patroli itu kita tidak lagi seperti dulu masuk ke pedalaman sampai 10-20 kilo dari titik kuat ini. Sekarang kita menggunakan drone, kalau aman baru kita masuk. Dan kita juga di TNI sudah akan kita optimalisasi, akan kita buat organisasi drone. Jadi nanti satuan-satuan itu ada satuan drone-nya. Sinergitas antara Polri dan TNI dalam menjalankan tugas menciptakan keamanan akan selalu ditingkatkan. Dalam hal ini, Polri dan TNI akan menekan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Christian Hendra, Polri TV.
Ditipit narkoba Bareskrim Polda dan Bea Cukai merazia 2 tempat hiburan malam yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari razia tersebut didapati 9 orang pengunjung positif narkoba, serta ditemukan ratusan botol minuman keras yang menggunakan pita cukai palsu. Razia tempat hiburan malam yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara dilaksanakan tim gabungan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai pada Minggu dini hari. Razia dilakukan dengan pemeriksaan dan tes narkoba menggunakan sampel urin kepada pengunjung, pegawai dan petugas keamanan yang berjaga di tempat hiburan malam. Tidak hanya satu tempat hiburan malam, tim gabungan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai kembali merazia satu lagi tempat hiburan malam. Di lokasi kedua, 9 orang diamankan karena dari hasil pemeriksaan urin diketahui positif menggunakan kokain, morfin, metafetamin, dan THC. Selain mengamankan 9 orang yang terindikasi positif menggunakan narkoba, sebanyak 505 botol minuman keras yang diduga menggunakan pita cukai palsu juga ikut disita. Kasubdit 1 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Polisi Jen Calvin Simanjuntak mengatakan, pihaknya juga menemukan barang bukti narkoba. Namun temuan tersebut masih didalami untuk mengetahui apakah merupakan psikotropika atau obat keras. Kembali tim gabungan Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dengan Bea Cukai melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan yang dilakukan malam tadi dan baru selesai pagi ini sekitar jam 6 pagi, itu di bilangan PIK. Di bilangan PIK kita melakukan di 2 tempat. 2 tempat ini kita lakukan bergantian. Secara keseluruhan, temuan-temuan yang kami dapati adalah keseluruhannya ada 9 pengunjung yang positif menggunakan narkotika berbagai macam jenis di situ. Ada kokain, ada morfin, ada metamfetamin, ada amfetamin, ada THC. Kemudian di salah satu tempat kami menemukan setidaknya ada 6 butir, tetapi masih pendalaman apakah ini narkotika, psikotropika atau obat keras di 4 table ataupun 4 sofa. Namun ada 1 klip serbuk yang sudah kita kumpulkan, itu juga masih pendalaman, dan kebetulan di sofa itu pengunjungnya hasil cek urinnya itu positif kokain dan morfin. Jadi ini perlu pendalaman. Semua barang bukti itu akan kita bawakan ke laboratorium forensik pagi hari ini. Kemudian temuan kedua, setidaknya ada 505 botol hasil pengecekan teman-teman dari Bea Cukai. Saya ulangi, 505 botol diduga menggunakan pita cukai palsu, dan ada beberapa juga yang tanpa cukai. Jadi khusus untuk yang 505 botol ini masih perlu dilakukan verifikasi ulang oleh tim Bea Cukai. Razia tempat hiburan malam akan terus dilakukan tim Ditipit Narkoba Bareskrim Polri sebagai upaya memutus rantai peredaran narkoba dan mencegah digunakan sebagai transaksi narkoba. Tim Ditipit Narkoba Bareskrim Polri melaporkan untuk Polri TV. Anggota Polsek Citak Mitak bersama Koramil, Pos Simbisa, Senggo, dan beberapa tokoh adat melakukan kegiatan patroli siaga 1 di wilayah distrik Citak Mitak dan ketiga distrik lainnya. Patroli gabungan TNI Polri ini dilakukan guna untuk mengamankan dan menstabilkan situasi di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Mapi. Patroli gabungan TNI dan Polri yang terdiri dari anggota Polsek Citak Mitak bersama Koramil, Pos Simbisa Senggo, dan beberapa tokoh adat melakukan kegiatan patroli siaga 1 di wilayah distrik Citak Mitak dan ketiga distrik lainnya, yaitu distrik Kaibar, distrik Tizain, distrik Paswe Bawah, Kabupaten Mapi, Papua.
Patroli ini dilakukan guna mengamankan dan menstabilkan situasi di wilayah Papua, khususnya Kabupaten Mapi. Jumlah personel yang ikut dalam patroli ini sebanyak 25 orang, 8 anggota Polsek Citak Mitak, anggota Koramil Senggo, dan 10 anggota Yonif 125 Simbisa. Apel gabungan mulai dilaksanakan pada tanggal 30 November 2023 pukul 22 waktu Indonesia Timur dan dipimpin langsung oleh Dan Ramil Senggo, Letnan 1 Infanteri Hasitongan Simanjuntak. Patroli dilakukan setiap 2 jam untuk memantau situasi di wilayah distrik Citak Mitak, Kabupaten Mapi, dan hingga patroli berakhir, situasi sekitar aman terkendali. Selamat pagi rekan-rekan. Pada pagi ini tanggal 1 Desember 2023, situasi bisa kita katakan kondusif, aman terkendali, tidak ada hal-hal yang menonjol di wilayah distrik Citak Mitak. Kita berada di Kampung Senggo. Kita sudah melaksanakan giat patroli dari malam tadi sampai dengan pagi hari ini. Kita sudah ada bagi tugas, sebagian ada yang di bawah sana, dan kami yang sebagian kami sebar di bagian bawah sini. Ya, sebagian orang lagi istirahat. Situasi aman terkendali untuk wilayah kami di distrik Citak Mitak, Kabupaten Mapi. Mudah-mudahan teman-teman yang berada di daerah puncak pun aman saja. Dan mudah-mudahan tidak ada kabar-kabar buruk buat rekan-rekan kami yang di bagian pegunungan. Mungkin itu saja dari saya. Salam presisi. Tim Humas Polsek Citak Mitak Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.